Nggak mungkin. Walaupun saudara anaknya orang kaya, nggak mungkin pin papamu dikasih saudara dipakai semaumu sana. Betul tidak? Nggak mungkin. Nah, secara logika ini tidak mungkin. Minta apapun juga. Tapi secara iman, mungkin tidak? Mungkin. Tapi masalahnya bukan sembarang dua orang, asal dua orang. Saudara perhatikan baik-baik, yang sepakat, yang menjadi satu. Nah, kata sepakat itu dalam perjanjian lama artinya membuat covenant, membuat perjanjian kekal. Itu yang Yahweh buat kepada Abraham. Nah, kata sepakat itu hanya untuk suami istri. Tidak boleh ada dua orang di dunia yang sepakat kecuali suami istri. Saudara beri tanda Matius 18, nanti kita kembali ke situ. Kita lihat sekarang Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Orang Israel waktu itu marah kepada Tuhan karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Lalu mereka bertanya, oleh sebab apa Tuhan tidak menerima? Lihat, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Para pendeta, saya ingin bagikan pengalaman ini. Waktu kita memberkati pernikahan, dan satu-satunya pernikahan di dunia, itu hanya pernikahan Kristen yang ada janji, ada sumpah. Suami laki perempuan ini. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan begini. Waktu kita memberkati pernikahan, ketika dua orang itu mengucapkan janji, kita tidak boleh mendikte atau mereka suruh ngulangi kata-kata kita, tidak. Juga tidak boleh dihafal. Kenapa? Karena dari semua ritual perkawinan, hanya satu yang paling hebat. Bukan waktu pasang cincin, bukan waktu tangan pendeta diletakkan di atas mereka, bukan waktu membuka cadarnya, tapi ketika dua orang itu mengucapkan janji di hadapan Tuhan untuk setia sampai mati, itulah satu-satunya saat yang paling kudus dalam pernikahan itu. Sebab disitulah Tuhan hadir menjadi saksi. Saudara, di seluruh Alkitab ada banyak janji Tuhan hadir, memberkati, menolong, menyembuhkan, banyak, menyertai, memberi kuasa. Tapi hanya satu kali dalam seumur hidup kita, Dia hadir menjadi saksi. Dengarkan ini. Hanya sekali dalam hidup kita, Dia hadir menjadi saksi. Yaitu ketika kita menikah. Berapa hari ini di beberapa gereja, Tuhan ingatkan saya lagi tentang kata-kata yang luar biasa dalam bahasa Belanda. Tahun 85-an itu saya mulai mengajarkan kata ini. Baru terakhir Tuhan ingatkan lagi. Saudara, bahasa Belanda punya kata yang bagus soal pernikahan. Trouw. Sudah tahu kata trouw yang setia. Jadi kalau orang menikah
itu adalah setia. Dan saudara tahu arti kata setia? Satu untuk seumur hidup. Katakan amin. Bahasa Belanda punya kata yang hebat, trouw. Dan Yesus Tuhan kita namanya setia. Itu yang hebat sekali. Catat yang belum tahu, Wahyu 19 ayat yang ke-11. Atau dibaca coba, Wahyu 19 ayat ke-11. Dalam bahasa Belanda tepat sekali. Siapa nama Yesus di situ? Ketika dia naik kuda putih, namanya getrouw, setia. Hebat sekali kata itu. Tidak ada bangsa lain di dunia setepat bahasa Belanda dalam mengatakan pernikahan adalah setia, kesetiaan. Dan tidak boleh ganti-ganti pasangan. Saudara, kita tahu mengapa seluruh dunia untuk menggambarkan kesetiaan, menggambarkan kesucian, menggambarkan ketulusan, pasti mengambil gambar burung merpati. Betul tidak? Kenapa bukan burung yang lain? Apalagi ayam, gak mungkin setia ayam itu. Bebek juga tidak setia. Hanya burung merpati. Karena burung merpati itu burung yang setia pada pasangannya. Perhatikan burung itu luar biasa. Burung merpati tidak pernah ganti-ganti pasangan. Hebat. Mereka itu setia. Maka itu yang sebelum menikah, jaga diri saudara baik-baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi nama Yesus itu setia. Maka kalau kita menikah harus setia. Bahasa Belanda bagus. Nggak mungkin kita berkata trouw tapi on trouw. Betul tidak? Maka itu kalau saudara menikah dan tidak mau setia, kalau saudara menikah dan tidak mau setia, jangan menikah. Karena kata trouw itu luar biasa. Renungkan ini. Merpati adalah burung yang jadi lambang, jadi simbol kesetiaan dan ketulusan itu di seluruh dunia. Karena mereka itu tidak poligami, tapi monogami. Nah, kembali ke Matius 18 kan. Ayat 9, ayat yang ke-19 itu lagi. Jadi dua orang di dunia yang diberi janji yang luar biasa, minta apapun juga. Saudara, saya kagum pada janji itu. Minta apapun juga. Itu hanya suami istri. Tapi yang sepakat. Saudara, yang sudah menikah pasti tahu ini. Yang belum menikah kalian belajar ya. Ternyata persoalan yang muncul di pernikahan kita masing-masing itu perkara-perkara kecil. Betul enggak? Kita sering ribut bukan perkara besar. Bukan karena jendela jebol, atap runtuh. Betul enggak? Kita sering kali ribut cuma karena gara-gara ngeletakkan sandal, matikan lampu. Ayo, betul enggak yang sudah menikah? Nah, kecil-kecil yang kita urus. Nah, rupanya setan tahu untuk membuat kita tidak sepakat. Pengbelanja habis katanya. Ternyata yang buat kita sering tidak sepakat itu perkara-perkara kecil. Maka itu saudara, penting sekali menjaga kesepakatan kita. Karena walaupun kita tetap suami istri, kita tidak pernah urus ke pengadilan untuk cerai, tapi kita nggak pernah akur di rumah, nggak pernah seia sekata. Selalu beda pendapat terus. Saudara, maka kita belum sepakat. Saya cuma saksi istri saya ada di sini. Berapa waktu yang lalu, kami 3 keluarga jalan-jalan ke New Zealand.